Bicara buah tangan atau oleh-oleh, pempek 26 ilir. Belum main ke Palembang kalau belum mencicipi pempek sebagai makanan khasnya. Hampir di setiap sudut kota maupun pemukiman penduduk, terdapat toko atau warung yang menjual macam-macam jenis pempek. Olahan khas dengan bahan baku ikan ini akan banyak kita jumpai di sudut kota Palembang dan sekitar. Untuk dapat menikmati pempek dengan berbagai varian dan olahan, kita dapat langsung menuju ke Kampung Pempek 26 Ilir yang berada di Pasar 26 Ilir. Kampung ini hanya berjarak 300 meter dari kantor wali kota Palembang. Setelah memasuki gerbang Jalan Mujahidin, akan terlihat di seberang kanan dan kiri jalan deretan toko tradisional yang menawarkan berbagai macam makanan khas asli kota Palembang. Untuk harga, para pemilik toko menjual dengan harga sangat miring, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 untuk pempek kecil dan Rp10.000 untuk pempek jenis lenjar dan kapal selam. Berbeda dengan toko-toko di luar kampung pempek yang telah memiliki nama dan nilai jual tersendiri. Sementara kualitas tidak perlu diragukan lagi, karena para pemilik toko memproduksi tanpa bahan pengawet dan menggunakan ikan segar yang diperoleh dari pasar ikan yang berbatasan dengan kampung pempek. Tidak hanya dikonsumsi di tempat, pengunjung yang berkunjung dapat membawa pulang dengan membeli paket packing mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk satu paket pempek. Selain pempek di kampung Pempek 26 Ilir ini juga menjual makanan khas lainnya seperti model tekwan, kemplang, dan kerupuk ikan. Durian Pasar Kuto. Jika sudah berada di Palembang, wajib untuk menikmati durian. Tidak perlu takut kehabisan karena durian di Palembang ada sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Kawasan yang menjual durian di Palembang memang banyak, tapi yang paling terkenal adalah Pasar Kuto. Pasar ini berlokasi di Jalan Selamat Riyadi, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Timur Tengah, Kota Palembang. Setelah durian di kawasan ini didatangkan dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, seperti Kediri, Sikim, hingga Belitung di Kabupaten Agam, Komering Ulu Timur. Kebanyakan penikmat durian di Pasar Kuto tidak hanya dari kota Palembang saja, namun juga pengunjung yang datang dari luar kota hingga luar negeri. Ada tradisi unik di Pasar Kuto, yakni pembeli bisa langsung menyantap durian karena di sini sudah tersedia meja dan kursi. Harga durian yang ditawarkan pun bervariasi mulai dari Rp7.500 hingga Rp50.000. Pembeli bisa membeli 1
hingga Boroman. Kemplang panggang. Kerupuk kemplang merupakan salah satu makanan ringan atau camilan favorit masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Saking favoritnya, banyak yang bilang tidak lengkap kalau makan tidak ada kemplang. Tingginya permintaan akan makanan satu ini juga berbanding lurus dengan ketersediaan kemplang yang dijual dan sangat mudah ditemukan di berbagai penjuru kota. Banyak toko oleh-oleh khas Palembang yang menjual kemplang bagi masyarakat maupun wisatawan. Namun, tidak ada salahnya untuk mencoba kemplang yang dijual di pinggir jalan pedagang di Jalan Angkatan 66, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Palembang. Tidak hanya menjual kemplang yang sudah dikemas dalam sebuah plastik, pedagang juga memanggang kemplang di tempat yang sama. Tiara dan Nurul misalnya, mereka merupakan dua dari beberapa pedagang kemplang yang berdagang di sepanjang Jalan Angkatan 66. Dalam sehari, mereka berdua bisa menjual lebih dari 1000 keping kemplang panggang yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Ogan Ilir. Kemplang yang dibakar di atas bara api tersebut dijual seharga Rp500 saja per keping, dikemas dalam berbagai ukuran, tergantung permintaan konsumen. Ada yang dihargai Rp5.000, Rp10.000, maupun Rp15.000, dan seterusnya. Kemplang dapat dimasak dengan berbagai cara, di antaranya digoreng, dipanggang menggunakan pasir maupun bara api, dan direbus. Biasanya, masyarakat membeli kemplang panggang untuk dijadikan buah tangan atau oleh-oleh. Kain songket Palembang. Salah satu kerajinan yang dihasilkan dari budaya zaman kerajaan Sriwijaya dahulu kala ialah kain songket. Kain satu ini merupakan ciri khas pakaian tradisional suku Melayu khususnya di Palembang dan umumnya di Sumatera Selatan. Jika Anda berkunjung ke kota Palembang, tidak sulit menemukan industri kain songket. Rumah-rumah produksi kain ini kebanyakan berada di Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 atau kawasan Bangka Buntung. Begitu biasa orang Palembang menyebutnya. Rumah songket Mang C. Ali merupakan salah satu rumah songket terkenal di Palembang. Begitu masuk ke rumah songket milik Mang C. Ali, sejumlah pekerja tengah sibuk menenun kain menggunakan peralatan tradisional terbuat dari kayu. Menurut Mang C. Ali, hal itu sengaja dilakukan untuk menjaga tradisi orang tua mereka yang sejak dahulu menggunakan peralatan tradisional dalam menghasilkan kain songket yang merupakan ciri khas asli Palembang. Secara umum, kain songket terbagi menjadi dua jenis, yakni lepus dan cempuk. Model lepus di mana benang emas memenuhi seluruh permukaan kain. Sementara model cempuk hanya di beberapa bahan atau motif dari kain songket saja yang ada benang emasnya. Dari kedua jenis kain itu pun terdapat banyak motif songket, di mana rumah songket Mang C. Ali telah menghasilkan ratusan motif songket. Di antaranya motif nago besaung, bintang mawar, bintang kayu apung, nampan perak, dan berbagai motif lainnya. Kini, kain songket yang dibuat tidak diutak-atik dengan model dan motif songket kekinian, melainkan tetap mempertahankan model songket klasik dekade tahun 70-an. Hasilnya pun berbuah manis. Kain songket buatan Mang C. Ali banjir permintaan baik dari dalam maupun luar negeri. Jenis dan motif songket yang paling banyak dicari yakni lepus nago dengan bahan dasar warna merah. Untuk membuat satu lapis kain songket diperlukan waktu hingga 1 bulan. Namun itu pun disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari motif kain songket tersebut. Untuk harga pun demikian, disesuaikan dengan model dan motif. Songket model cempuk misalnya, harganya berkisar mulai 5 hingga 7,5 juta rupiah. Model lepus dibanderol dengan harga mulai 10, 20 juta, 50 hingga bahkan ratusan juta rupiah.